teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Homaira Rizkia, nomor absen 17 dari kelas 11 4. Di sini kita akan belajar tentang memahami apa sih asam basa itu. Teori asam basa dibagi menjadi 3 jenis pengertian dari 3 tokoh kimiawan. Yang pertama, asam basa menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Yang kedua yaitu asam basa menurut Brostad-Lowry. Asam menurut Brostad-Lowry adalah suatu zat yang bertindak sebagai donor proton H+. Yang kedua yaitu basa menurut Brostad-Lowry adalah suatu zat yang bertindak sebagai akseptor proton H+. Pada pojok kanan ada penerapan contoh asam basa menurut Brostad-Lowry. Teori yang terakhir adalah teori menurut asam basa Lewis, yaitu asam menurut Lewis adalah suatu zat yang bertindak sebagai akseptor pasangan elektron, sedangkan basa menurut Lewis adalah suatu zat yang bertindak sebagai donor pasangan elektron. Berikutnya adalah indikator asam basa. Indikator asam basa adalah alat ataupun senyawa yang biasa dipakai untuk mendeteksi senyawa asam dan basa. Umumnya, indikator asam basa akan berubah warna apabila dikenai senyawa asam maupun basa. Ada banyak sekali nih jenis indikator asam basa yang sering banget kita jumpai, mulai dari yang buatan maupun yang alami. Berikut jenis-jenis indikator asam dan basa. Ciri-ciri asam. Asam memiliki pH kurang dari 7, cenderung memiliki rasa asam, bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Asam bisa menghasilkan ion H+ apabila dilarutkan ke air. Sedangkan ciri-ciri basa adalah memiliki pH lebih dari 7, cenderung memiliki rasa pahit, bisa mengubah kertas lakmus merah menjadi biru, dan juga menghasilkan ion OH- apabila dilarutkan ke dalam air. Asam kuat adalah asam yang ketika dilarutkan di dalam air bisa melepaskan ion H+ dengan mudah. Larutan tersebut bisa mengalami disosiasi total dalam larutan. Sementara basa kuat adalah senyawa basa yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH- dengan mudah. Sementara itu, apabila asam kuat dan basa kuat digabung akan menjadi netral. Artinya, apabila reaksi asam kuat dicampur dengan basa kuat akan menghasilkan larutan dengan pH 7 atau netral. Asam basa lemah. Asam lemah adalah senyawa yang dilarutkan di dalam air akan sulit melepas ion H+ dan mengalami disosiasi pada larutan. Sedangkan basa lemah adalah senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan sulit melepaskan ion OH- dan mengalami disosiasi dalam larutan tersebut. Selanjutnya yaitu rumus mencari pH. Mencari pH memiliki 2 rumus, yaitu untuk asam dan juga basa. Untuk asam, rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Sedangkan basa memiliki rumus pH sama dengan 14 min POH. POH dihasilkan dari min log OH-. Selanjutnya, kita akan belajar untuk mencari H+ dan juga OH-. Untuk mencari H+ didapat dari 2 rumus, yaitu yang pertama untuk mencari H+ dari asam kuat, yaitu H+ sama dengan A dikali Ma. A merupakan jumlah H, sedangkan Ma adalah molaritas asam. Untuk asam lemah sendiri, rumusnya adalah Ka dikali Ma. Contoh asam kuatnya sendiri adalah HCl, H2SO4, dan masih banyak lagi lainnya. Contoh asam lemah CH3COOH, H3PO4, dan masih banyak juga lainnya. Untuk mencari OH- didapat juga dari 2 rumus, yaitu yang pertama untuk basa kuat yaitu B dikali Mb. Sedangkan untuk basa lemah adalah rumusnya akar Kb dikali Mb. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa lagi dan semoga bermanfaat.